Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang kedua ini teman-teman, dari permainan catur terbaik Magnus Carlsen dimenangkan oleh hitam. Dan partai yang pertama ini putih dipegang oleh Gunther Kaiser melawan Magnus Carlsen di Offline Bayerns pada tahun 2000. Dimulai dari D4, kuda F6, kuda F3 dan D6, kuda C3, G6. Pembukaan pick varian quick system defense ini teman-teman dimulai di partai ini. E4, langsung mendobrak sentrum dari putih, dibalas gajah G7 oleh Carlsen. Gajah E2 langsung rokade dari Carlsen. Putih rokade dan E5. Gajah ke-3, H6, menteri D2 dan kuda G4, D5, F5. Diterima tawaran itu. Pion kali pion dan pion kali pion. H3 dengan mengusir kuda langsung dipukul gajah yang di E3. Menteri kali kuda, E4. Badai pion yang sudah tidak bisa dibendung ini mengusir kuda di F3. Kuda ke D4. Dibalas dengan menteri ke E7. Dilanjutkan dengan benteng A ke D1 dan C5. Setelah diancam kuda ini, dipotong en passant oleh putih, pion kali pion dan gajah ke C4 cek. Raja ke H7, kuda C ke E2, D5. Pion sentrum yang sangat kuat dan kokoh ini teman-teman membuat putih kesulitan untuk menembus pertahanan dari hitam. Akhirnya gajah ke B3, C5. Setelah diancam balik di sini teman-teman, tentu dia harus kehilangan gajah jika melarikan kuda teman-teman. Langkah partai dari putih memilih kuda ke B5. Langkah teknik ini teman-teman, tentu dia untuk mengelabui dari pion didorong karena akan mengancam menteri jadinya. Tapi dari Carlsen mengurungkan untuk mendorong mengancam gajah, melainkan dia D4 teman-teman, mengancam menteri. Menteri ke D2 dan selanjutnya gajah ke B7. Tidak memberikan celah sedikit pun untuk gajah masuk ke D5. Kuda ke F4. Di sini teman-teman, A6. Langkah sunyi yang mengikat ini teman-teman sangat kuat untuk bisa ditembus dari putih. Kuda ke D5. Dia balik mengancam teman-teman. Jika di sini teman-teman Carlsen memilih dengan memukul kuda ini, tentu akan dipukul. Dan setelah dipukul, sebenarnya dari Carlsen pada akhirnya nanti akan unggul gajah karena akan diblok langkah menteri ke D6. Tapi langkah itu tidak dipilih oleh Carlsen teman-teman. Di saat posisi kuda D5 mengancam menteri ini, Carlsen lebih memilih menteri yang ke E5. Dan dilanjutkan kuda B ke C7. Dia mengancam benteng tentunya. Dibalas benteng ke A7. Menteri ke A5. Dengan target ingin mengambil benteng yang di A7 tentunya. Kuda ke D7 di sini. Dan dibalas dengan D3. Benteng ke C8. Balik mengancam di sini. Kuda ke B5 lagi. Dan langkah paksa ini mengharuskan benteng turun kembali ke A8. Kuda ini turun lagi ke C7 teman-teman. Sekarang Carlsen memilih memukul kuda yang di D5. Setelah dipukul teman-teman, ternyata dari putih lebih tertarik dengan benteng yang di A8. Jika di sini kuda yang memukul kuda teman-teman, gajah ini simpat akan jadinya dia harus kehilangan satu perwira tentunya. Kalaupun dia gajah keempat, benteng ke C5.
Tentu langkah ini membuat langkah paksa jadinya teman-teman. Ketika dia ke B4, maka di sini langkahnya kerugian yang dialami putih nantinya. Kembali ke posisi di saat gajah ini memukul kuda, langkah partai putih memilih memukul benteng. Dan di sini benteng yang memukul kuda teman-teman, tidak dengan gajah. Karena sekaligus menjaga pion yang di A6 tentunya. Gajah keempat dan gajah ke-6 dibalas dengan raja ke H2 di sini. F4, menteri ke-1 dan kuda ke F6. Pertahanan yang sangat kokoh ini teman-teman. Dibalas dengan gajah C6 dengan balik mengancam dan benteng ke C8. Setelah balik mengancam, gajah ke B7 dengan mengancam pion. Benteng C7, A8. Dia takut memukul pion ini teman-teman. Dia balik menghindari langkah ancaman tersebut karena takut didapat oleh menteri nantinya terjebak. Dibalas dengan gajah D5, diadu oleh Carlsen dan diterima. Dilanjutkan dengan kuda yang mukul, sekaligus ancaman atau tekanan tetap di pion G3 teman-teman. Menteri ke-2 dan di sini langsung dipukul, cek. Di posisi ini dari putih menyerah teman-teman. Perhatikan, dari putih jelas dari tadi sudah kalah perwira, walaupun dia unggul kualitas, tapi dia kalah satu perwira teman-teman. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Jika dipukul oleh pion, akan datang kuda E3 meminta kualitas itu dikembalikan ke A3, maka tetap akan dipukul. Setelah kualitas ini sama, dan yang jelas badai pion dan satu gajah unggul dari hitam teman-teman, makanya di posisi ini dari putih menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini teman-teman, putih dipegang Alexander Rizasev, hitam Carlsen di Europe individual tahun 2005. Dimulai dari D4, kuda F6 dijawab Carlsen, C4, E6, kuda F3, B6 dan A3. Queen Indian Defense dimulai. Gajah ke B7 di sini. Kuda C3, D5, pion kali pion dan kuda kali pion. Gajah ke D2. Gajah ke E7 persiapan rokade, menteri C2. Kuda ke D7, E4 dan di sini teman-teman langsung diterima kuda kali kuda oleh Carlsen. Gajah di sini yang mukul, rokade langsung Carlsen. Dibalas dengan benteng D1, benteng C8 dan gajah C4. Kuda F6, gajah D3 dan C5. Membuka lajur ini teman-teman bertujuan untuk memimpin menteri tentunya. Tapi dari putih niatnya akan mendorong pion E5 dengan target cek. Dibalas dengan pion kali pion oleh putih dan akhirnya dipukul oleh benteng. Di sini teman-teman tidak buru-buru untuk mendorong pion dari putih karena akan dipukul kuda terlebih dahulu. Langkah partai putih menjawab dengan rokade terlebih dahulu teman-teman. Langsung menteri ke A8. Persiapan untuk mengambil kuda F3, benteng F ke I1 dan benteng ke C8. Menteri ke E2 mengurungkan niatnya karena melihat kuda yang di F3 lemah penjaganya dan benteng C6, A4, A6 dan kuda ke 5. Langkah ini sebenarnya teman-teman kurang bagus untuk putih karena dia membuat langkah buntu pada perwiranya sendiri nantinya. Dibalas dengan gajah ke F8 oleh Carlsen, kuda C4 dan kuda ke D7. Menteri ke E3 dengan target pion yang di B6 ini teman-teman, dibalas dengan benteng ke C6 dan gajah ke F1, kuda C5, A5. Setelah A5 ini diterima, dipukul oleh kuda sekaligus mengancam benteng dan gajah.
benteng ke C7. Dilanjutkan gajah ke-5, benteng ke D7, B4. Langsung di sini dipukul benteng yang di D1, benteng kali benteng, dan F6. Akan sama-sama kehilangan perwira tentunya. Hanya terjadi pertukaran. Langkah partai gajah ke F4, dia menghindar teman-teman. Dan di sini kuda memukul pion E4. Dibalas dengan benteng ke D7 dengan balik mengancam gajah yang di B7 tentunya teman-teman. Benteng C3 mengabaikan langkah itu dari Carlsen. Menteri ke E1, gajah ke D5, dan F3. Setelah mengusir kuda ini teman-teman, dari Carlsen tidak mempedulikan pion yang mengusir kuda ini, melainkan langkah memukul pion B4. Jika di sini dipukul tentu sangat berisiko untuk putih teman-teman. Tapi langkah partai, walaupun tahu bahwa di sini ada gajah gelap yang mengepin benteng untuk tembus ke menteri, dia tetap memukul kuda yang di E4 teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah kali pion sekaligus ancaman akan membuka untuk mengeblok atau menukar kualitas nantinya benteng yang di C3 ini. Gajah ke D2, dia balik mengancam teman-teman. Dan di sini gajah langsung cek H1 raja dan F3. Mungkin kita perhatikan bahwa ini langkah yang cukup aneh teman-teman dari Magnus Carlsen. Tapi ternyata jika ini diterima, maka tawarannya adalah checkmate. Hanya boleh ditutup dengan gajah tentunya, dan juga checkmate teman-teman. Kembali ke posisi. Di saat diberikan oleh Carlsen benteng yang di F3 ini, datang gajah C3. Artinya dari Carlsen memberikan gajah tidak dipedulikan oleh putih teman-teman. Benteng ke F2, kalau sekarang tidak dipedulikan lagi, maka ancamannya adalah checkmate. Dijawab dengan benteng ditarik mundur ke D2 teman-teman. Langsung dipukul cek. Di posisi ini ternyata dari putih menyerah. Jika di sini teman-teman masih dilanjutkan dipukul oleh gajah, maka akan datang menteri checkmate. Dan jika raja G1 dan ini juga checkmate, nggak bisa dipukul benteng karena double check di sini teman-teman. Baik, makanya di posisi ini yang posisi masuk serba salah dari putih menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di usianya yang baru 15 tahun teman-teman, Magnus Carlsen sekarang sudah masuk ke turnamen dunia yang mengikuti FIDE World Cup Championship 2005. Putih dipegang oleh Vladimir Malakhov dan hitam dipegang oleh Magnus Carlsen. Pada tahun 2005 di FIDE World Cup Championship, dimulai dari E4 dan E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah C4, kuda F6, D3 dan gajah K7. Kedua pemain langsung sama-sama rokade pendek, gajah B3 dan D6, C3, gajah E6, gajah C2 dan D5. Pembukaan Bishop Opening dengan varian Modern Defense ini teman-teman dimulai di partai ini. Kuda B ke D2 dan pion kali pion, pion kali pion, kuda ke D7, menteri ke E2, menteri ke E8. Sama-sama menghindari kalau mau dipin dengan benteng tentunya. Kuda C4 dan F6. Dilanjutkan dengan kuda E3, menteri ke F7. Tentu di sini jika kuda yang di E3 bergerak, ancamannya adalah menteri dan benteng. Benteng ke D1 terlebih dahulu, benteng F ke D8, kuda D5 dan benteng A ke C8, gajah ke E3, gajah ke F8, benteng D2, A6. Kehati-hatian dari Magnus Carlsen untuk bisa ditembus dari lawannya ini cukup tinggi teman-teman di partai ini.
benteng A ke D1 dan kuda B ke C8. Di sini tentu dari kedua pemain sama-sama hati-hati teman-teman. H3 dan benteng ke8, B3, C6 dan kuda ke B6. Setelah langkah paksa ini akhirnya diterima oleh Carlsen. Gajah di sini langsung mukul dan C5. Gajah tentu tidak bisa kembali teman-teman. Dilanjutkan dengan C4. Sama-sama mengeblok langkah ini. Dibalas dengan kuda C6. Dilanjutkan dengan menteri ke E3 dan kuda ke D4. Tentu sangat kuat langkah kuda ke D4 ini teman-teman. Pertahanan yang tidak bisa ditembus. Karena jika dipukul akan menjadi bangunan yang sangat kokoh untuk hitam. Kembali ke posisi di saat kuda D4, langkah partai gajah ke D3. Dibalas dengan menteri ke H5. Dan gajah ke E2, menteri F7 lagi, kuda ke E1, benteng C6, gajah ke A5. Tentu teman-teman, dari permainan klasik ini yang sangat panjang durasinya, menguras energi, dan akhirnya dibalas oleh Carlsen B5. Pion kali pion dan pion kali pion. Dilanjutkan dengan gajah C3. Berniat untuk mengambil kuda sekaligus akan mengincar pion yang di B5 tentunya. Benteng ke A8. Dibalas dengan kuda ke D3. Benteng C ke A6 di sini. Kuda C1. Kuda di sini langsung dipukul teman-teman. Sekaligus cek gajah terang dari putih dipukul oleh menteri dan C4. Mengajak pertukaran tentunya untuk memperkokoh bangunan yang di pion pinggir ini. Langkah partai ternyata dia menolak dengan B4 teman-teman. Benteng ke A3 dengan mengancam gajah gelap dari putih dilindungi oleh benteng C2, H6, Raja ke H2 dan Raja ke H7. Lagi-lagi tidak ada celah, apalagi blunder teman-teman di partai ini. Dibalas dengan menteri D2, menteri H5 dan F3, gajah ke E7, kuda ke E2, menteri G5 di sini, F4. Karena langkah ini langkah paksa, diadu pun tidak mau teman-teman, akhirnya diterima. Jika di sini dipukul oleh menteri, tentu di sini dengan senang hati akan datang langkah memukul pion, karena pion ini menentukan menang atau tidak teman-teman. Kalaupun dipukul di sini dipukul, yang jelas dari hitam unggul pion bebas yang di C4 teman-teman. Kembali ke posisi di saat pion kali pion ini, langkah partai dipukul oleh kuda teman-teman. Benteng di sini memukul gajah. Inilah langkah yang sangat unik dari langkah partai ini teman-teman. Pengorbanan kualitas ini dibalas dengan dipukul oleh benteng dan gajah langsung memukul pion sekaligus mengepin benteng di sini. Ini sudah masuk ke fase serba salah. Tapi langkah partai teman-teman, karena di hitam juga ada celah, gajah yang di E6 ini nganggur teman-teman. Putih memilih memukul gajah. Peraduan menteri sekaligus saling mengancam. Dan di sini menteri cek ke E5. Boleh di sini teman-teman kuda menutup kembali ataupun menteri misalnya. Tapi perwira yang tadi akan kembali karena benteng yang di C3 ini terancam. Langkah partai Raja K1. Dan di sini dari Carlsen memilih untuk memukul kuda yang di E6. Benteng ke B1. Sekarang baru dipukul teman-teman. Benteng itu. Menteri di sini memukul benteng dan dipukul pion. Di posisi ini sebenarnya dari putih sudah boleh menyerah. Tapi masih dilanjutkan teman-teman. Di posisi ini dengan benteng ke B2. Jika di sini memukul pion, maka hanya terjadi pertukaran tentunya. Makanya di posisi langkah tadi menteri kali E4, langkah partai putih menjawab dengan benteng B2, dibalas dengan benteng ke D8. Artinya tetap membiarkan pion yang di B5 ini nganggur.
Raja K2 dan benteng ke D3. Setelah terancam di sini teman-teman, Menteri C2. Langkah ini sekaligus menyerah dari putih dengan didorongnya pion C3 di partai teman-teman. Di posisi ini dari putih menyerah. Ada dua kemungkinan langkah terbaik di sini teman-teman. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Jika di sini Menteri K2 akan datang benteng K3, C2 lagi, di sini dipukul tentunya. Setelah dipukul, mustahil untuk dilanjutkan teman-teman, karena selisih satu benteng. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau dipukul pion ini? Maka akan datang benteng cek dengan mukul pion. Dipukul atau tidak, di sini teman-teman, menteri tetap hilang. Makanya di posisi C3 dengan langkah sederhana, pion emas dari Magnus Carlsen membuat putih menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh John Smith dan hitam dipegang oleh Carlsen di Corus Championship 2006. Dimulai dari E4, C5, kuda F3 dan kuda C6. D4 diterima, dipukul oleh kuda dan kuda ke F6. Kuda C3. Sisilan defense dimulai. E5 di sini langsung kuda ke B5 dengan ancaman cek di D6 tentunya. D6 dijawab oleh Carlsen, gajah G5 dan A6. Setelah terancam kuda ini dibalas dengan kuda ke A3 teman-teman. B5 dan kuda D5, gajah ke E7, gajah kali kuda dan gajah kali gajah. C3, gajah G5. Di sini kuda ke C2 teman-teman, untuk menempatkan posisi kunci nantinya ketika memaksa peraduan. Kuda ke7 dipaksa diadu oleh Carlsen karena kuda ini sangat kuat kedudukannya teman-teman. Kuda ke B4, dia tidak mau diadu teman-teman. Rokade dari Carlsen dan dibalas dengan A4, pion kali pion dan benteng kali pion. A5, di sini ternyata kuda memukul cek, dipukul oleh menteri. Datang di sini gajah C4. Jika hitam memilih memukul kuda, tentu dia harus kehilangan kualitas karena benteng tidak ada penjagaannya teman-teman. Gajah ke D7 dan dibalas kuda ke D5. Menteri ke8. Sengaja langkah menteri ke8 teman-teman, memberikan celah atau memancing putih ini memasuki petak C7, dan jika itu dilakukan teman-teman, maka di sini tentu akan dipukul. Jika sama-sama dipukul di sini menteri, sama-sama menteri akan hilang. Tapi dari hitam unggul kualitas tentunya. Kalau kuda ini memukul pion ini tentunya, maka di sini akan lari teman-teman untuk menghindari ancaman dipukul oleh raja. Tapi di sisi lain, hitam unggul kualitas teman-teman. Baik, kembali ke posisi. Di saat menteri ini ke E8, langkah partai benteng ke E2. Dia tidak mau menukar kualitas teman-teman. Dibalas dengan gajah ke D8. Langsung dijaga petak C7 ini oleh Carlsen. Rokade dari putih dan benteng ke C8. Gajah ke B3 dan benteng ke B8. Menteri C2, raja ke A8. Benteng F ke A1 di sini dengan mengincar pion lemah yang di A5 ini teman-teman. F5 dijawab oleh Carlsen. Gajah ke4 di sini langsung diterima teman-teman, dipukul oleh benteng dan pion kali pion yang di F. Jika di sini teman-teman dipukul oleh menteri, maka mutlak menang dari hitam teman-teman. Akan datang dipukul pion ini. Setelah F3, karena takut dipukul oleh benteng, menteri ke B5. Ancaman akan bertubi-tubi teman. C4 di sini, menteri C5 cek. Mengharuskan menggeser raja ke H1 dan akan datang F2. Ancaman checkmate tentunya. G1 dan benteng G2. Setelah diancam menteri ini dan tidak ada tempat untuk diadu ke B1 misalnya, akan datang pion kali pion dengan ancaman yang sangat taktis. Ketika dipukul tentu checkmate.
misalnya langkah itu dipilih oleh putih, maka itu yang terjadi teman-teman. Kembali ke posisi di saat pion kali pion ini, benteng ke A2 teman-teman, dibalas oleh putih dan dilanjutkan menteri ke F7. Artinya pion yang di E4 memang diberikan, tapi tidak mungkin dipukul karena F7 ini, F2 nganggur akan dijadikan target oleh menteri. C4 di sini dan benteng ke B3 lagi-lagi diberikan karena ancamannya adalah checkmate. Benteng ke E1 di sini dibalas dengan raja ke A4. Setelah gajah ini tetap mengincar pion F2, G3, benteng ke F3, membiarkan langkah itu diberikan gajah tentunya. B3 di sini, gajah ke D8. Benteng di sini memukul pion E4 teman-teman. Dan H5. Boleh di sini masuk dari pion untuk mengunci langkah dorongan pion, tapi langkah partai benteng ke E2 teman-teman. Untuk memperkokoh pion F2 tentunya. H4 dilanjutkan dengan benteng ke B2, G6 dan raja G2. Dia tidak mau langkah itu dilakukan penekanan. Di sisi lain pertahanan diutamakan oleh putih teman-teman. Tapi di sini dipukul oleh Carlsen dengan pion kali pion. Pion kali pion, dan perhatikan teman-teman. Langkah paksa ini yang masuk ke langkah fase serba salah sudah untuk putih. Karena menteri dan benteng yang sangat aktif punya hitam membuat susah untuk dibendung. Di sini ternyata teman-teman dibuang oleh Carlsen benteng dengan memukul pion G3 cek. Tentu di sini langkah yang sangat masih belum kelihatan kemana langkah checkmate-nya tentunya. Tapi ternyata teman-teman, jika dipukul oleh pion akan datang menteri cek. Setelah ke H2, maka di sini cukup menggeser raja ke G7. Ancaman sudah checkmate. Dan jika di sini masih dibela dengan dibuang sekalipun, maka akan dipukul. F4 tentu akan dipukul tetap. Ancamannya tetap checkmate teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat benteng ini diberikan langkah partai. Ternyata dia tahu. Akhirnya dia raja ke F1 teman-teman. Dan dibalas dengan langkah yang sangat bagus menteri ke F3. Tentu di sini boleh mengancam teman-teman. Boleh mengancam menteri dengan benteng, tapi tetap akan ada ancaman langkah cek. Menteri ke-4 langkah partai, mengajak pertukaran, dan menteri ke H5. Menolak langkah itu teman-teman, dibalas dengan kuda ke-3, gajah G5, raja ke-1 menghindar duluan. Dan sekarang benteng kembali ke F3 lagi teman-teman. Tentu di sini putih sudah masuk ke fase serba salah. Kuda ke F1 mencoba mencari celah mempertahankan gajah ke C1. Benteng ke A2, dan di sini benteng memukul pion B3, kuda G3, menteri ke H6. Masih dilanjutkan dengan menteri G4 di sini. Dan benteng memukul kuda yang di G3. Ini teman-teman langsung menyerah dari putih. Kok menyerah di posisi ini? Karena ini dipukul pakai benteng atau dipukul pakai menteri, tidak merubah ancaman checkmate. Kalau dipukul pakai pion teman-teman, ancamannya tetap menteri cek, dan ini checkmate. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Bagaimana kalau dipukul dengan pion? Tadi sudah dipraktekkan checkmate. Kalau dengan menteri, tentu di sini checkmate juga teman-teman. Satu-satunya hanya bisa ditutup dengan menteri G1. Maka di sini tetap checkmate. Makanya langsung menyerah teman-teman. Langkah brilian ini yang membuat Carlsen semakin naik daun pada tahun 2006.
Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Yannick Pleti dan hitam dipegang Magnus Carlsen di Berlin Festival Championship 2006. Dimulai dari D4 dan kuda F6, kuda F3 dan E6, C4, B6 dan G3. Gajah ke B4 cek, dibalas dengan gajah D2 dan diterima tawaran itu. Dipukul oleh menteri, gajah G2, kuda K3, rokade dari Carlsen, gajah G2 dan gajah ke B7. Rokade dari putih dibalas dengan D6. Langkah sunyi membuat serangan putih ini tidak bisa didorong pion tentunya teman-teman. Benteng A ke D1 dan kuda B ke D7. Benteng F ke E1 dan menteri ke E7. Kuda K4 dan di sini langsung diterima tawaran itu teman-teman. Dipukul oleh kuda ternyata C5 dan kuda ke E3. Benteng F ke D8 dan kuda ke B5. Ancaman kuda ini tentu dia mau masuk ke C7 teman-teman. Di sini pion kali pion dan menteri kali pion. Dilanjutkan dengan kuda C5, menteri ke F4 dan dibalas dengan kuda C4 ke E4 teman-teman. Kuda ke G4 dan di sini diterima dengan kuda kali kuda. Ternyata dari putih memilih kuda yang di E4 teman-teman. Jika memukul kuda G4 sama aja, tetap kuda ini ke F6. Kembali ke posisi di saat kuda kali kuda. Langkah partai menteri kali E4. Kuda ke F6 dan menteri ke F3. Kuda ke E8 dibalas dengan A4. Benteng A ke C8 dilanjutkan dengan B3. Kuda ke F6, kuda C3. Sekilas langkah dari Carlsen teman-teman, mencari tempo atau mencari celah untuk masuk dan menyerang, tapi masih belum dapat celah teman-teman. H6 dibalas oleh Carlsen dan benteng ke D3, kuda ke D7 lagi. Jika di sini benteng ke D4 teman-teman, akan datang kuda C5 dengan mengancam pion yang di B3. Ketika dia ke B1, A6. Tentu dia mengutamakan pertahanan jika langkah itu dimainkan oleh putih. Kembali ke posisi di saat kuda D7, langkah partai menteri ini ke B7. Dia hanya tertarik dengan pion yang di A7 teman-teman. Langkah ini tentu tidak bisa dibuka sementara kuda yang di D7 dari Carlsen teman-teman, karena harus kehilangan menteri. Dia berpikir bahwa menterinya ini aman-aman saja setelah memukul pion dan dia bisa lari. Padahal langkah ini memang dipancing untuk masuk dari tadi teman-teman. Langkah partai dari Carlsen dengan menteri ke F8 langsung dipukul pion, dan di sini teman-teman langsung datang kuda C5 mengikat kemungkinan menteri ini bisa kabur, bisa masih memukul di sini pion yang di B6 dari menteri ini, tapi dia harus kehilangan kualitas, yaitu benteng. Langkah partai benteng ke D1, dia masih belum sadar bahwa menterinya sudah terjebak. Benteng ke C6 dan A5, benteng ke A8. Sekarang langkah itu tidak bisa ditawar lagi. Menteri terjebak di sini teman-teman. Akhirnya dia memukul pion, dipukul menteri dan pion kali benteng langsung dikunci oleh Carlsen. Benteng ke A1 dan kuda memukul pion B3. Benteng ke-4 dan kuda D2, kuda B5 di sini, kuda kali C4. Sebenarnya dari tadi sudah boleh menyerah, tapi dia masih mempertahankan atau masih ada kemungkinan remis, mungkin begitu pikiran dari putih teman-teman. Benteng ke B1 untuk ancaman cek nantinya di B8 tentunya. Raja K7, F3 di sini dan D5. Akhirnya dia menyerah teman-teman. Karena sampai seperti apapun mustahil untuk dimenangkan dari posisi ini karena sudah ketinggalan satu menteri. Kita lanjut ke partai berikutnya.
Di partai yang terakhir ini teman-teman, putih dimainkan oleh Erlend Johansson, hitam Magnus Carlsen di Mid-Sun Chess Championship pada tahun 2006. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4. C5 di sini. D5. Ini tadi seandainya diterima akan menjadi serangan yang bagus untuk hitam teman-teman. Tapi di sini dibalas dengan B5 oleh Carlsen. Bengko gambit dimulai. Pion kali pion dan A6. Satu pion sudah dikorbankan oleh Carlsen teman-teman. Masih diberikan pion lagi dan diterima. G6. Persiapan untuk VN1 gajah dan kuda C3. Gajah di sini langsung memukul. G3. D6 dan gajah G2. Gajah G7. Persiapan rokade dibalas dengan kuda ke F3, kuda B ke D7, dan benteng ke B1. Langsung rokade di sini dari Carlsen. Putih juga rokade. Menteri ke A5. Dilanjutkan dengan menteri ke C2. Dan benteng F ke B8, benteng ke D1. Kuda ke G4 dan gajah ke D2. Kuda G ke I5 di sini. Diterima tawaran itu teman-teman. Dipukul oleh kuda dan B3. Gajah ke C8 dengan mencari celah. Peluang masuk ke F5 tentunya. Kuda ke A4 di sini dan menteri ke A6. Gajah C3, gajah ke F5, gajah ke E4 dan gajah ke D7. Menolak untuk pertukaran dari Carlsen karena dari kualitas masih sama, sementara pion sudah duluan dari putih masuk, sekaligus dari Carlsen kalah satu pion tentunya. F4 di sini. Setelah kuda ini terancam, langkahnya cukup sulit pilihannya teman-teman, kecuali terjadi peraduan. Kuda ke G4 dan gajah di sini kali. Gajah dipukul oleh raja. Gajah ke F3. Setelah diancam, C4 dibalas oleh Carlsen. Tentu langkah ini teman-teman sangat membingungkan karena di sini akan terjadi peraduan tentunya. Tapi jika diterima memukul pion, maka di sini dari putih akan kehilangan satu perwira. Jika diterima tawaran ini teman-teman, maka akan terjadi langkah seperti ini. Dipukul oleh benteng misalnya, dia harus kehilangan satu perwira. Kembali ke posisi di saat C4. Jawaban dari putih E3. Menteri ke A7, benteng ke E1 dan pion kali pion, pion kali pion, kuda ke F6. Dibalas dengan benteng ke A1. Persiapan untuk membuka kuda ini teman-teman sekaligus mengancam menteri. Benteng ke B4 mengabaikan langkah itu. Raja ke A1 dan benteng ke C8. Setelah diancam menteri ini, menteri di sini ke D1, menteri ke B7 dan E4. Datang di sini, benteng memukul pion B3, E5 mengabaikan itu dari putih teman-teman. Kuda ke G4 lagi. Tentu di sini langkah yang sangat riskan untuk kuda ini teman-teman, karena ada kemungkinan didorong pion yang harus kehilangan kuda jadinya. Langkah partai dia tahu konsekuensi, tidak mungkin itu dilakukan karena pasti akan dipukul. Jika pion ini didorong, pasti akan dipukul oleh Carlsen teman-teman. Ketika dipukul, maka ini hanya terjadi peraduan. Tapi di sisi lain, dari hitam unggul satu perwira jadinya ketika dipukul ini teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda G4. Langkah partai dipukul oleh gajah. Setelah menerima pukulan ini teman-teman, dipukullah oleh Carlsen gajah ini. Jika di sini dipukul gajah atau dia menghindar, ini sudah masuk ke fase serba salah dari putih. Karena menteri dari putih harus menjaga pion yang di D5 tentunya. Jika di sini menghindar misalnya ke D4, tidak memukul gajah, dia sudah kehilangan
untuk selanjutnya teman-teman akan datang gajah ke F3. Raja G1, C2. Ancamannya yang sangat riskan, membuat harus menyerah pada akhirnya nanti. Dipukul sekalipun di sini, tentu di sini H6 menghindar duluan. H3, gajah di sini, benteng langsung cek. Ke H1, menteri C8. Persiapan untuk mengambil pion itu. Jika benteng ke E6 di sini, untuk menutupi atau mempertahankan agar tidak amat, maka akan diberikan benteng ini cek. Langkah teknik ini di buku catatan Finder Record kemungkinannya yang sangat tajam dari kalau dia menghindar teman-teman. Dan setelah dipukul oleh raja, akan datang cek yang mengharuskan checkmate. Kemanapun dia teman-teman, tetap checkmate. Kembali ke posisi di saat gajah ini memukul gajah. Langkah partai di sini, karena takut rugi satu perwira tentunya, dia mengambil gajah yang di G4. Langsung dipukul cek D5. Raja G1, benteng C2. Tentu di sini ancamannya checkmate. H3 untuk memperkokoh atau mempertahankan petak yang di G2. Menteri cek ke D4. Tentu di sini satu pilihan. Hanya boleh ke H1, kalau ke F1 langsung checkmate. Raja K1 sudah benar, benteng ke E3. Dan ini juga masuk ke fase serba salah teman-teman. Memang dipaksa untuk menyerah. Jika di posisi ini teman-teman, benteng kali benteng, tentu di sini checkmate. Masih bisa ditutup tapi tetap dimakan semua. Baik, kembali ke posisi di saat benteng ini diadu. Langkah partai menteri ke F1 teman-teman, untuk mempertahankan posisi itu. Datang di sini langkah yang membuat menyerah dari putih, menteri ke D2. Di sini teman-teman langsung menyerah dari putih. Kenapa kok menyerah? Silakan teman-teman mengartikan sendiri. Yang bisa mempertahankan posisi ini checkmate dan memang tidak bisa dibendung. Pertama di sini pembelannya hanya menteri yang bisa bergeser. Setelah menteri bergeser, maka tidak perlu memukul benteng, akan datang cek di sini. Dan wajib ditutup, maka checkmate. Makanya di posisi menteri tadi ke D2 langsung menyerah dari putih. Semoga bermanfaat dari 6 pembukaan Magnus Carlsen ini teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.